السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat umur yang merupakan modal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita menggunakannya sebaik mungkin, maka di sanalah kita akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan ini kita sia-siakan, maka di sanalah kita akan menjadi orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang menyesal, ya, terkhusus nanti di hari kiamat. Makanya dalam Al-Quranul Karim, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak disebutkan tentang penyesalan mereka yang menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian itu menjemput kalian. Hingga tatkala kematian itu mendatangi kalian, baru kalian mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saya ini diundur kematiannya, setumat saja ya Allah, sebentar saja ya Allah, ya saya dikembalikan ke dunia ya Allah. Supaya apa? Supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa memperbanyak amal soleh. Misal, ya. Tapi apa jawaban Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menunda-nunda ajal seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, ya, Maha mengabarkan semua yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, para jamaah yang Allah muliakan, mari kita yang masih diberi kesempatan umur hidup, ya, kesehatan di dunia ini, mari kita gunakan sebaik mungkin dalam menumpuk bekal-bekal menuju akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Itu pokok-pokok keimanan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan al-imanu bil malaikah. Ya, beriman dengan malaikat itu
pada pembahasan tentang tugas-tugas dari para malaikat. Ya. Ini perlu kita pahami. Ya, perlu kita sama-sama ketahui supaya lebih sempurna lagi keimanan kita kepada malaikat itu. Di mana pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah membahas bahwasanya di antara malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Ya, di gunung-gunung yang ada di muka bumi ini itu ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaganya. Nah, kemudian di antara tugas-tugas para malaikat juga adalah wa minhum al-muwakkalu al-malakul muwakkalu birrahim ala ma dalla alaihi hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dari malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan ya pada rahim, itu pada janin-janin yang ada dalam perut ibunya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wakkala malakan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat ya pada janin tersebut. Yaqul ya Rabbi nutfah, ya Rabbi 'alaqah, ya Rabbi mudghah. Maka malaikat itu terus melaporkan kepada Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lebih mengetahui. Ya, sang malaikat ini mengatakan, ya Allah, dia masih berbentuk nutfah. Itu ya mani gitu. Ya Rabbi 'alaqah, dia ini masih berbentuk segumpal darah ya Allah. Ya Rabbi mudghah, sungguhnya dia ini, itu si janin ini sudah berbentuk segumpal daging. Ya, dilaporkan terus perkembangan janin itu oleh si malaikat ini, sang malaikat ini. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu qala adzakarun am unsa. Nah, kemudian ya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak ya menetapkan ketentuan-ketentuan bagi hambanya si janin tersebut, para malaikat nanya, adzakarun am unsa? Apakah nanti janin ini ya akan menjadi laki-laki ataukah ya perempuan? Ya ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, baru ditentukan, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, dan seterusnya. Ya, famar rizqu wal ajal. Malaikat pun nanya, ya rizkinya ini berapa jatahnya? Ajalnya ini sampai kapan? Ini semuanya sudah tercatat kita ini. Semenjak kita berada dalam perut ibu kita. Ya, ini rizkinya sekian. Ya, ajalnya ya sampai umur sekian. Dan rizki dan ajal itu dia berbanding lurus. Ya, orang itu tidak akan pernah mati kecuali kalau rizkinya sudah habis diberikan. Orang itu tidak akan pernah wafat kecuali kalau jatah rizkinya itu sudah habis dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sebenarnya masalah rizki ini tidak perlu risau. Ya, tidak perlu takut. Karena kita itu gak akan pernah mati kecuali kalau rizki kita sudah habis. Orang itu ya yang meninggal itu karena rizkinya sudah habis, jatahnya sudah habis. Ya, kalau ada seorang misalnya ya sedahsyat apapun misalnya mara bahaya yang menimpa dia, tapi rizkinya belum habis jatahnya, nggak akan mati-mati dia. Ya, dan ini ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla ketika ya janin itu masih di dalam kandungan ibunya. Fayaktubu fi batni ummihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menuliskan itu semua ketika si janin itu berada dalam perut ibunya. Khususnya ketika sudah berumur
40 kali 3. Ya, berarti berapa? 120 hari. Ya, karena 40 hari pertama itu masih berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, segumpal darah. Baru kemudian 40 ketiga ya berbentuk daging begitu. Ya, tulang belulang kemudian dibungkus daging dan seterusnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan rinci dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, menunjukkan Al-Qur'an itu ya penuh dengan mukjizat. Nabi kita SAW ya mana tahu, mana pernah meneliti bagaimana proses penciptaan janin. Tapi beliau bisa menerangkannya. Kenapa? Karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada beliau 1400 tahun yang lalu. Yang sekarang baru terbukti ya bagaimana proses ya terbentuknya anak manusia di dalam perut ibunya itu. Nah, jadi itu. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurus ya janin tadi itu, kemudian melaporkan perkembangannya dan seterusnya sampai kemudian ditentukan ajalnya, ditentukan takdirnya, ditentukan rizkinya dan seterusnya. Ya, ditentukan lagi atau perempuannya. Ini semua harus disyukuri. Ya, ada orang dikasih anak lakian semua, alhamdulillah. Ada yang dikasih perempuan semua, alhamdulillah. Ada yang digabung laki perempuan, alhamdulillah. Ya, dan ada yang dijadikan mandul. Ya, itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya bagi seorang hamba untuk menerimanya. Kemudian selanjutnya wa minhum hamalatul arsy. Ya, di antara tugas-tugas malaikat juga ada yang ditugaskan untuk memikul arsy. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sekitarnya. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepadanya dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy. Begitu pula dalam surah Al-Haqqah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan pada saat itu yang memikul arsy Tuhanmu ada 8 ya dari kalangan para malaikat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya malaikat pemikul arsy ini antara syahmah uzunai telinga sampai pundaknya itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, besarnya. Itu baru jarak telinga dengan pundaknya. Bagaimana badannya besar. Ya. Kemudian selanjutnya wa minhum khazanatul jannah. Di antara para malaikat juga ada yang ditugaskan untuk menjadi penjaga surga. Ya, ditugaskan untuk menjaga surga. Qala ta'ala, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan pada saat orang-orang yang bertakwa itu didatangkan dalam kondisi berbondong-bondong untuk kemudian ya akan dimasukkan ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan tatkala orang-orang yang bertakwa ini ya datang kemudian dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga itu.
wa qala lahum khazanatuha. Maka di sanalah malaikat-malaikat penjaga surga itu mengucapkan kata-kata sambutan kepada calon-calon penghuni surga ini dari kalangan orang-orang yang bertakwa ini. Para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, keselamatan, kedamaian bagi kalian, wahai calon-calon penghuni surga. Tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga ini dan kekallah kalian di dalamnya. Ya, ini kata-kata sambutan dari para malaikat penjaga surga menjambut kedatangan penghuni surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan kata sambutan ini dari para malaikat penjaga surga. Ya. Kemudian juga dalil yang lain, wa qala ta'ala, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Itu surga-surga yang mereka memasukinya, begitu pula diikuti dengan bapak-bapak, dengan istri-istri dan anak-anak mereka. Ini subhanallah ya, satu keluarga yang mereka di dunia ini saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka selain mereka berkumpul satu atap, satu rumah di dunia, mereka juga nanti akan berbarengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, jannatu adni yadkhuluna. Itu surga Aden yang penuh dengan kenikmatan yang mereka akan memasukinya dan diikuti oleh orang-orang yang soleh dari orang tuanya, dari istrinya, dari anak-anak keturunannya. Syaratnya apa? Syaratnya sama-sama harus soleh. Ini waman solaha. Ya, dan yang soleh-soleh dari keturunannya, dari orang tuanya. Kalau misalnya anaknya, anaknya bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bahkan sebaliknya. Ya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Dan malaikat juga itu penjaga surga itu akan masuk dari semua pintu-pintu surga itu. Ini juga menunjukkan kepada kita, para jemaah yang Allah muliakan, bahwasanya para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjadi penjaga pintu-pintu surga, begitu. Dan ini wajib kita imani. Selanjutnya, sebaliknya, kalau tadi penjaga surga, nah kalau ini khazanatun nar, itu penjaga neraka. Ayadzan billahi minha. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini. Wa hum az-zabaniyah. Dan mereka itu dinamai dengan az-zabaniyah. Az-zabaniyah ini bukan nama satu malaikat. Ya, zabaniyah itu adalah sekumpulan malaikat yang mereka ditugaskan sebagai penghuni ditugaskan sebagai penjaga neraka. Wa ru'asa'uhum 19 dan pimpinan-pimpinan dari malaikat-malaikat penjaga neraka itu ada 19. Ya, jadi jumlahnya banyak, pemimpinnya 19. Dari mana kita tahu ini? Dari Al-Qur'anul Karim. Karena bicara gaib itu nggak boleh sembarangan. Harus ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka,
Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Abu Jahal yang dia selalu mengganggu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal pernah mengatakan, kalau saya lihat lagi Muhammad itu sujud di dekat Ka'bah, saya akan injek lehernya, kata si Abu Jahal ini. Ya. Maka langsung datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Alaq, "Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah." Silakan si Abu Jahal itu dia panggil konco-konconya. Ya, kawan-kawannya, golongannya, teman-temannya. Sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil para malaikat-malaikat zabaniyah. Itu malaikat-malaikat penghuni, malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap sujud walaupun ada ancaman dari Abu Jahal di dekat Ka'bah. Maka Abu Jahal ingin menunaikan niatnya tadi itu. Tapi ketika mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Jahal itu ketakutan. Ketakutan kayak dia melihat sesuatu. Tapi ketakutan sekali. Dia pun nggak jadi kemudian melakukan niatnya tadi itu. Maka kemudian Nabi SAW ditanya, kenapa Abu Jahal seperti itu tadi? Kata Nabi SAW, seandainya Abu Jahal tadi itu dia melangkah satu langkah lagi, niscaya dia akan dipotong-potong badannya oleh malaikat. Lah tatafathul malaika udwan kata Nabi. Jadi kalau dia maju selangkah aja tadi itu si Abu Jahal itu, dia akan dimutilasi oleh malaikat. Untungnya dia nggak jadi melangkah. Nah, jadi itu. Kemudian ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ada malaikat penjaga neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, "'alaiha 19." Bahwasanya pimpinan-pimpinan dari malaikat penjaga neraka itu ada 19. "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Dan sungguh kami tidaklah menjadikan ada malaikat sebagai penjaga neraka, melainkan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil menunjukkan kepada kita keberadaan malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Dan malaikat-malaikat penjaga neraka itu bengis mereka. Nah, maka disebutkan dalam ayat yang lain, "'alaiha malaikatun ghilazun syidad." Jadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang di dalam api neraka itu ada penjaga-penjaga dari malaikat yang gila, syidad, yang kasar dan bengis. Sebaliknya kalau penghuni surga tadi itu, mereka begitu lembut santun, memberikan sambutan kepada penghuni surga. Nah, kalau penjaga neraka ini, mereka keras, dahsyat, syadid gitu. Bengis dan semacamnya. Kemudian juga di antara dalil yang lainnya itu ada penjaga neraka dari malaikat yang bernama malaikat Malik. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadaw
Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum bil haqqi karihun. Jadi penghuni neraka itu ya, karena sudah ya sekian lama disiksa dalam api neraka dengan panas yang luar biasa, 70 kali panas api yang ada di muka bumi. Ya, setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan kulit yang lain supaya mereka terus merasakan perihnya, pedihnya, dahsyatnya siksa api neraka. Nah, di sana penghuni neraka itu memohon-mohon kepada malaikat Malik. Mereka mengatakan, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, cobalah yang ngomong sama Tuhanmu supaya kami ini dimatikan saja. Kami ini binasakan saja. Kami nggak kuat dengan azab neraka ini. Matikan saja kami. Binasakan saja kami. Tolong bilang sama Tuhan, wahai Malik, ya penjaga api neraka. Maka apa? Ya jawaban dari malaikat Malik, qala innakum makithun. Sungguh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian penghuni neraka akan tetap kekal di dalam api neraka ini. Na'udzubillah. Sehingga ini akan menjadikan penghuni neraka itu semakin tersakiti. Sudah fisiknya dibakar terus-menerus, begitu pula ya batinnya tersakiti. Ya, enggak ada harapan abadi, terus-menerus disiksa. Na'udzubillah. Ya, nasallallahu as-salama wal afiyah. Kemudian dikatakan kepada mereka, laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh dahulu di dunia ya telah datang kepada kalian. Ya, telah datang kepada kalian kebenaran. Namun ya kebanyakan dari kalian membenci kebenaran itu sendiri. Ya, begitu pula dialog yang lainnya antara penghuni neraka dengan malaikat penjaga neraka ya disebutkan dalam surah Az-Zumar juga, lanjutan dari yang Az-Zumar yang kita sebutkan tadi atau sebelumnya. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Wasiqal ladzina kafaru, itu tatkala orang-orang yang kafir itu didatangkan. Ya, bahkan disebutkan kalau penghuni neraka itu mereka dipaksa untuk masuk neraka itu. Jadi mereka tidak kayak penghuni surga yang datang dengan disambut dan seterusnya. Kalau penghuni neraka itu mereka digeret, dipaksa. Ya. Jadi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, didatangkan mereka ke neraka jahanam dalam keadaan berbondong-bondong. Hingga tatkala mereka datang, ya dikatakan kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang beri peringatan kepada kalian? Ya, dan sudah mengingatkan kepada kalian tentang hari kiamat ini. Ya, mereka pun mengatakan betul, akan tetapi ya kami tidak percaya kepadanya. Maka dikatakan kepada orang-orang ini, qila dukhulu abwaaba jahannam, maka sekarang masuklah kalian ke dalam neraka jahanam dan kalian kekal di dalamnya. Dan inilah akibat orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga dialog antara ya calon penghuni neraka dengan malaikat-malaikat penjaga api neraka, begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Wa minhum zuwarul baitil ma'mur. Nah, di antara tugas-tugas para malaikat juga ada yang ditugaskan untuk mengunjungi atau mendatangi al-baitul ma'mur. Itu sebuah tempat yang ada di atas langit ketujuh. Yadkhulu fi kulli yawmin minhum al-baitul ma'mur 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilaihi ala ma thabata min hadithi Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Ya Baitul Ma'mur, yaitu sebuah tempat ibadah di atas langit ketujuh, setiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat. Yang masuk kemudian tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Sebagaimana dalam hadis dari Malik bin Sa'sa'ah, beliau mengatakan dari Nabi SAW, "Thumma rufi'ali al-baitul ma'mur, faqultu ya Jibril ma hadha." Jadi ketika Nabi SAW dimi'rajkan bersama ya malaikat Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Maka aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini apa ini?" Ya, qala hadzal baitul ma'mur. Kata malaikat Jibril, ini adalah al-baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Idza kharaju minhu lam ya'udu fi akhir ma alaihim. Di mana? Ya, setelah mereka di mana Baitul Ma'mur ini dimasukin oleh tiap hari oleh 70,000 malaikat. Yang apabila kemudian mereka keluar, mereka tidak akan kembali ya selama-lamanya, begitu. Ya, menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat ini. Ya, tiap hari 70,000 masuk. Nah, sudah berapa hari sampai sekarang? Ya, menunjukkan betapa banyaknya ya jumlah dari malaikat, ya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Maka jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Tuhan dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum malaikatun sayyahuna yatba'una majalis adz-dzikri. Ada juga malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan berkeliling di dunia ini untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ya, majelis-majelis yang di sana orang saling mengajarkan Al-Qur'an, saling mengajarkan agama di antara mereka. Mereka berzikir di sana. Itu ditugaskan malaikat untuk ya mendatangi mereka. Faqad rawa asy-syaikhan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka keliling, yatufun, keliling di muka bumi ini. Ngapain? Yaltamisuna ahla dzikr. Ya, mereka mencari majelis-majelis zikir. Di sana orang mengingat Allah. Di sana orang saling mengajarkan agama, saling mengajarkan Al-Qur'an. Ya, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Maka kalau mereka mendapati ada ternyata majelis ilmu, majelis zikir, ya mereka akan sering memanggil. Di sini ada, di sini ada. Ya, fayahufunahum. Maka malaikat itu pun berkerumun di majelis itu. Bi ajnihatim ila sama, dan mereka pun menaungi orang-orang tersebut dengan sayap-sayap mereka. Ya, ini sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu,
keutamaan mendatangi majelis-majelis ta'lim, ya, majelis-majelis zikir, ya, punya majelis zikir yang di sana, ya, pengamalannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majelis-majelis seperti itu akan dikerumuni oleh para malaikat. Ya, dan banyak dalil-dalil yang lainnya juga. Di antaranya adalah hadis yang masyhur, ya, sabda Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah berkumpul satu kaum orang-orang di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Mereka apa? Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, diliputi oleh as-sakinah, dan malaikat akan berkerumun menaungi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka di majelisnya para malaikat di langit sana. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, bagi orang yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Jadi pahalanya luar biasa, para jamaah sekalian. Ini termasuk ibadah yang agung, ya, yang memiliki keutamaan yang luar biasa sekali. Bahkan dalam hadis yang lain juga, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatun sayyara yatatabba'una majalis al-ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka keliling mencari majelis-majelis ilmu. Ya, kemudian setelah mereka mendapati majelis ilmu, mereka berkerumun di sana menaungi mereka. Setelah itu kata Nabi SAW, para malaikat itu kembali naik. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tadi, Kaifa wajadtum ibadi? Ya, kayak apa? Seperti apa kalian dapati hamba-hambaku? Sebenarnya Allah lebih tahu, tapi Allah ingin mendengar langsung dari para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, Ya Allah, kami dapati mereka sedang berzikir mengingatmu, ya, minta ampun kepadamu, saling mengajarkan Al-Quran agama di antara mereka, ya Allah. Kami dapati mereka seperti itu, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka harapkan dariku? Maka para malaikat mengatakan, mereka mengharapkan syurgamu, mengharapkan ampunanmu, ya Allah. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat syurgaku? Para malaikat mengatakan, tentu tidak pernah, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas seperti apa kalau mereka, ya, pernah melihat syurgaku? Maka para malaikat mengatakan, tentunya mereka akan lebih berharap lagi dengan syurgamu, ya Allah. Maka kemudian Allah berfirman, lantas apa yang mereka takuti? Maka para malaikat mengatakan, mereka takut akan azabmu, nerakamu, siksaanmu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat mengatakan, tentu tidak, ya Allah. Allah berfirman, lantas bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Para malaikat mengatakan, tentunya mereka akan lebih takut lagi, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, maka sekarang kabari kepada mereka, ya, hamba-hambaku yang bermajlis, berada di majelis ilmu, majelis zikir itu, kabari mereka bahwasanya aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, dan aku berikan keamanan kepada mereka dari apa yang mereka takuti. Ya, itu aku akan berikan mereka surga, dan aku berikan mereka keamanan dari neraka. Kemudian para malaikat mengatakan, akan tetapi ya Allah, di antara mereka ada seseorang yang dia nggak niatan untuk ilmu, hanya kebetulan lewat, mampir duduk di sana. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisum. Mereka orang-orang yang ada di majelis ilmu, majelis zikir itu adalah satu kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Jadi hanya sebatas duduk walaupun gak niatan, itu sudah mendapatkan keutamaan tadi. Apalagi memang bujur-bujur datang ke majelis ilmu, mendengarkan dan seterusnya. Ya, tentunya akan lebih
utama lagi untuk mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Nah ini yang kita harapkan dengan kita sama-sama duduk yang bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ini semua. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan berkerumun menyaksikan orang-orang yang menuntut ilmu, berzikir, bahkan mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka. Kemudian selanjutnya bisa sampai ya kita lanjut pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.